langsung berada di dalam diri kita. Dan itu sudah menjadi milik kita. Saudaraku seiman, iman milik siapa? Iman itu sesungguhnya milik Allah. Anda akan beriman jika Allah memberikan kepada Anda hidayah. Maka untuk itu kita akan bisa mengukur kadar keimanan kita yang Allah berikan kepada kita dengan alat ukur. Di mana alat ukurnya iman? Allah yang menentukan. Melalui firman-Nya, melalui hadis Rasul-Nya. Maka jika kita ingin mengukur kadar keimanan kita, mari kita lihat alat ukurnya. Di mana? Al-Quran, Al-Hadis. Kalau ternyata Al-Quran menyebutkan seperti ini, Al-Hadis menyebutkan seperti ini, dan Anda tepat sesuai dengan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan disebutkan Rasul dalam hadis, insya Allah berarti kadar iman Anda berarti ada. Kadar iman Anda berarti ada. Kalau ternyata yang disebutkan dalam Al-Quran hadis, ternyata Anda kok tidak tercantum di dalamnya, berarti Anda pertanyakan, tolong kadar Anda berarti belum benar. Mari kita perbaiki. Nah, mengukur kadar keimanan diri ini, saudara sekalian, ini bagian daripada muhasabah kita. Untuk kita mengukur diri, jangan kita menilai orang. Jangan kita mengukur imannya orang. Cukuplah diri kita sendiri. Karena iman itu adanya di dalam hati kita. Dan yang mengetahui isi hati kita tentang iman kita adalah Allah. Saya buka sebagai muqaddimah. Surat 49 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang menemui Rasul, kemudian berkata, kami telah beriman. Jadi ada orang-orang Arab Badui datang menemui Rasul, lalu merasa dirinya telah beriman. Rasul tidak berani mengatakan Anda telah beriman atau tidak. Rasul diam, karena yang berhak menilai iman itu bukan Rasul, bukan manusia, apalagi kita. Siapa yang menilai iman? Allah. Tapi tiap-tiap diri wajib mengukur kadar imannya. Berdasarkan tentu aturan-aturan ayat-ayat Allah. Maka Allah turunkan ayatnya. Qul Muhammad katakan, yakni katakan kepada orang-orang yang mereka telah mengaku beriman. Kami telah beriman. Katakan ya Muhammad. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Kamu belum beriman. Ada orang Islam mengaku dirinya beriman, tapi Allah nyatakan kamu belum beriman. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, aslamna, kami telah Islam. Kami telah tunduk memeluk agama Islam, menjalankan Islam. Kami telah Islam. Artinya orang Islam belum tentu iman. Kalau orang beriman pasti Islam. Maka dikatakan, kenapa orang-orang yang mengaku iman itu belum boleh menyatakan iman? Baru diperbolehkan mengatakan kami Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kamu Islam, kamu sudah menjalankan perintah Allah, rukun Islam dijalankan, salatnya, puasanya, zakatnya, haji, kamu jalankan. Tapi imanmu belum sampai ke dalam hati. Imanmu belum rasuk ke dalam dadamu. Jadi di mana letaknya iman, saudara sekalian? Ini nih. Jadi kalau kita hendak mengukur iman kita bagaimana? Tanya di sini. Sebatas mana iman Anda? Dan nanti juklaknya, alat ukurnya, ada disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kalau sesuai dengan apa yang disebutkan Allah dalam Quran dan hadis, lalu hati kita dengan jujur mengatakan, itulah kadar iman Anda. Hati. Maka orang yang belum memasukkan iman ke dalam hati, belum sempurna imannya. Maka Allah katakan, lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena imanmu itu belum masuk ke dalam hatimu, maka jangan katakan kami beriman, tapi katakan kami Islam. Katakan kami Islam. Tapi kita tentu ingin berubah menjadi orang-orang yang iman, yang betul-betul iman. Karena Allah dalam ayat Al-Quran, panggilan-panggilan khusus untuk ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang yang benar-benar beriman yang dipanggil. Saudaraku sekalian,
Apakah iman itu tanpa amal? Tidak, harus dengan bukti amal. Islam itu amalan, tapi dilakukan dengan sepenuh hati. Itulah iman. Maka iman itu dengan bukti amal soleh yang disertai dengan keyakinan. Maka setelah Allah mengatakan, walamma yadkhulil imanu fi qulubukum, di dalam hatimu ada iman, itu ada dalam hatimu. Tapi lanjutan ayatnya Allah mengatakan, Allah tidak akan mengurangi. La yalidkum min amalikum min syai'. Allah tidak mengurangi sedikit pun amal-amalmu. Jadi orang beriman itu harus dibuktikan dengan amal. Amalan-amalan soleh yang baik dengan landasan iman yang benar. La yalidkum min amalikum min syai'. Syaratnya apa? Iman itu harus ditaati Allah dan Rasul. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Kalau kamu benar-benar iman, taati Allah dan Rasulnya. La yalidkum min amalikum min syai'. Maka kamu tidak dikurangi sedikit pun amal-amalnya oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu benar-benar maha pengampun. Allah itu benar-benar maha penyayang. Nah, kemudian kita akan membaca alat ukur iman. Gimana orang yang imannya benar, sebenar-benarnya iman. Disebutkan itu di ayat yang ke-14-nya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya iman adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka yang benar-benar beriman kepada Rasulnya, summa lam yartabu. Kemudian ketika diperintah Allah dan Rasulnya, mereka tidak ragu-ragu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Untuk apa? Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Untuk mereka beramal, berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Dan semua itu dilakukan sesuai dengan aturan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jika Anda melakukan itu dalam hidup Anda, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Mari, saudara sekalian, ukur kadar iman kita. Salah satunya melalui ayat ini. Kalau Allah dan Rasul sudah nyuruh Anda, jawaban Anda apa? Apakah Anda mentaati, atau Anda pikir-pikir dulu, atau Anda menentang? Ketika Allah perintahkan Anda berjihad, bersungguh-sungguh dalam menjalankan Islam, baik dengan harta, dengan jiwa, apakah Anda langsung lakukan, atau Anda malas-malasan? Semuanya itu nanti yang mengukur iman kita itu Allah. Tapi dengan ayat ini, kadar kita bisa meraba. Wah, kalau gitu saya belum sempurna nih imannya. Bang, kenapa? Wah, kalau disuruh Allah dan Rasulnya suka nanti-nanti. Suka membantah, diatur Allah dan Rasul suka ngeyel. Berarti iman saya belum sempurna. Hayo saatnya, mumpung kita masih di dunia, mari kita sempurnakan. Kenapa? Karena orang yang imannya benar-benar sempurna, yang kadar imannya benar-benar, itu kalau disuruh Allah dan Rasulnya, dia tidak akan nawar apapun, kecuali satu jawabannya, sami'na wa ata'na. Taatnya kepada Allah dan Rasul itu sebenar-benarnya. Coba kita buka surat 24, ayat 51. Surat An-Nur, ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin." Sesungguhnya jawaban perkataan orang-orang yang benar-benar beriman, idza du'u, apabila dipanggil, apabila diseru, ilallahi wa rasulihi, untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, diajak untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, ketika Allah dan Rasulnya menentukan perkara di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban mereka hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati. Faulaika humul muflihun. Maka itulah orang-orang yang akan beruntung, yang akan meraih kemenangan.
Ulaika humul faizun, meraih keberuntungan, meraih kemenangan. Dengan apa? Mentaati Allah dan Rasul sebenar-benarnya. Jangan ragu-ragu, taati. Itulah perintah Allah di ayat berikutnya yang ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Maka barang siapa yang benar-benar mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan hanya takut hanya kepada Allah, dan hanya bertakwa kepada Allah, itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya iman, yang akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan. Siapa yang menawarkan kemenangan itu? Allah. Maka orang beriman itu kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cuma mengatakan apa? Kami beriman dan kami mentaati. Kami iman, kami mentaati. Kami tidak akan membeda-bedakan. Kami dengar dan kami taat. Itulah orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul-Nya. Maka Allah akan menilai kita ini nanti. Siapa kita sesungguhnya? Bapak Ibu, surat Al-Baqarah di bagian terakhir, itu sering dijadikan di bacaan. Bahkan memang Rasulullah sendiri suka membaca. Baik itu di rakaat terakhir, dalam sebuah sholatnya, ketika beliau sholat qobliyah subuh, atau kadang-kadang beliau membaca ini sebelum tidur. Salah satunya Al-Baqarah ayat 285. Coba kita buka. Al-Baqarah 285. Amanar Rasul. Rasul telah benar-benar beriman. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Dengan apa yang telah Allah turunkan dan juga orang-orang yang beriman. Apa sih yang Allah turunkan kepada Rasul? Quran. Iman. Rasul benar-benar telah beriman kepada Allah dan kepada kitabullah yang telah Allah turunkan dari Rabb mereka, yaitu Allah turunkan melalui Rasulnya. Wal mu'minun. Orang beriman pun sesungguhnya harus benar-benar beriman kepada Quran. Kullun amana billah. Semuanya orang-orang beriman itu harus beriman kepada Allah. Benar-benar iman kepada Allah. Wa malaikatihi. Beriman kepada kitabnya. Wa kutubihi. Kepada malaikatnya. Wa kutubihi. Kepada kitab-kitabnya. Wa rusuli. Dan kepada rasul-rasulnya. Imani dengan sebenarnya. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Dan tidak membeda-bedakan satupun dengan para rasul-rasul yang lain. Wa qalu, orang beriman itu hanya satu ucapannya ketika disuruh benar-benar beriman. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati. Maka kalau orang beriman selalu mendengar perkataan Allah, perkataan Rasul, dan mentaati perkataan Allah dan perkataan Rasul, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang yang akan mendapatkan kemenangan. Bahkan mereka meminta kepada Allah ampunan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampuni kami ya Allah, Rabb kami. Dan sesungguhnya Engkaulah tempat kembali. Kepadamu kita semua akan berkumpul. Baik, saudara sekalian. Dari ayat-ayat Muqaddimah ini sekarang mari kita akan buka. Ayat-ayat yang menyatakan orang yang imannya benar. Siapa dia? Maka nanti setelah itu kita akan merujuk dengan ayat-ayat yang lainnya. Siapa gerangan kita? Apakah kadar iman kita seperti orang-orang yang telah disebut oleh Allah imannya sempurna? Siapa orang yang paling sempurna imannya? Tentu para nabi dan rasul. Siapa dari kalangan manusia selain Nabi dan Rasul yang imannya sempurna? Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'i. Ini orang-orang yang telah diklaim oleh Allah dan melalui Rasulnya dalam hadis. Mereka itu imannya haqqa, sempurna. Mari kita buka surat 8. Surat Al-Anfal ayat yang ke-74. Siapa mereka? Orang-orang yang imannya sempurna. Coba perhatikan ayat ini.
Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan yang serta berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan orang yang memberikan pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar-benar sempurna, beriman dengan sebenar-benarnya. Haqqo, dengan sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka benar-benar mendapat ampunan dari Allah dan mereka akan mendapatkan rizki yang paling mulia, nikmat yang paling mulia, yakni nikmat dunia sampai nanti ke dalam surga. Nikmat Allah berikan. Saya ingin bertanya kepada saudara kalian, silakan Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat ini. Coba perhatikan. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu fisabilillah, dan serta berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, wanasaru, dan memberikan pertolongan. Itulah orang yang imannya sempurna. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, menurut Ibu mereka itu siapa? Menurut Bapak mereka yang disebutkan oleh Allah ayat 74 itu siapa? Monggo, jika ada yang mau menjawab boleh. Melalui chat juga boleh. Saya hanya ingin berdiskusi, berdialog. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, yang dimaksud surat 8 ayat 74, yang imannya sempurna itu siapa? Yang disebutkan tadi. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru. Siapa gerangan mereka? Menurut Para Bapak dan Ibu? rasul. Para Siapa? rasul. Para rasul. Para rasul. Ada lagi yang lain yang menjawab? Ada berapa golongan ayat itu Allah sedang menyebut kira-kira? Ada yang menyebut sahabat. Ada yang menjawab kaum golongan? Ansor. Iya Pak? Kaum Ansor, ada yang menyebut kaum Ansor. Ada yang menjawab kaum Ansor. Apakah hanya kaum Ansor? Baik. Yang menjawab para rasul salah. Ini bukan rasul. Walladzina amanu kok. Kalau rasul, rasul. Disebut oleh rasul. Disebut di sini ada yang mengatakan sahabat dari Mekah. Siapa sahabat dari Mekah? Muhajirin. Kalau Ansor, sahabat dari Madinah. Apa tadi? Orang-orang yang beriman. Beriman terus? Orang-orang yang beriman. Uh-uh. Itu aja Ustaz. Kalau Bapak ngitungnya di ayat, orang beriman 1, orang yang berhijrah 2, orang yang berjihad 3, orang yang memberi tempat tinggal 3, 4, orang yang beri pertolongan 5. Kalau ngitungnya begitu, nggak benar. Ini saudaraku sekalian, ini 2 golongan, ini 2 kelompok. Siapa kelompok pertama? Sahabat Rasul yang dari Mekah, Muhajirin. Mereka itu iman, hijrah, jihad di jalan Allah. Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dia berjihad. Itu semata-mata karena Allah. Sifatnya adalah punya iman, dia mau berhijrah, dia mau berjihad. Itu menjadi satu kesatuan. Sementara yang kedua, walladzina awaw wa nasaru, orang yang memberikan tempat kediaman, tempat tinggal, dan memberi pertolongan. Orang muhajirin yang ditolong oleh orang ansor. Jadi yang kedua itu orang ansor. Orang ansor itu memberi tempat kediaman. Orang ansor memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah. Jadi siapa mereka? 2 kelompok. Orang-orang sahabat Rasul dari kalangan muhajirin, yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ansor, yang menolong orang-orang yang hijrah. Itulah orang yang imannya sempurna. Haqqo. Mohon maaf, kalau dikadarkan kepada emas, mereka itu imannya kata Allah 24 karat. Maka pantas, bukankah golongan-golongan dari kalangan sahabat sudah banyak namanya disebut oleh Rasul dijamin masuk surga? Kenapa? Karena imannya sempurna. Itulah muhajirin dan ansar. Yang imannya sempurna, yang tidak diragukan lagi.
Apakah kemudian yang imannya sempurna hanya muhajirin dan ansor? Coba sekarang kita lihat ke surat At-Taubah. Surat 9 ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Disebut di situ muhajirin. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di kalangan para sahabat dari orang-orang muhajirin. Orang-orang Mekah tadi yang berhijrah ke Madinah. Wal ansor, dan orang-orang ansor. Orang-orang Madinah yang menolong orang muhajirin. Disebut dua ini, muhajirin dan ansor. Apa hanya dua? Walladzina taba'uhum biihsan. Dan mereka orang-orang yang mengikuti orang muhajirin dan ansor dengan kebaikan. Biihsan, dengan cara sebaik-baiknya. Bisa siapa Bapak Ibu? Bisa siapa saja. Sampai ke yaumil akhir kita masuk kategori. Kalau memang kita imannya mengikuti imannya para sahabat. Salafus saleh. Anda akan sempurna imannya. Tapi tentu tingkat iman kita tidak akan sesempurna para sahabat. Tapi Allah katakan, orang yang iman dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor, dan siapapun orang-orang yang mengikuti keimanan sahabat dengan baik. Kalau betul-betul kamu mengikutinya, insya Allah, Allah ridho. Maka dikatakan di terusan ayatnya tadi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal selamanya di dalamnya, dan abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Dari ayat ini, saudaraku sekalian, sahabat imannya sempurna. Muhajirin dan ansor imannya sempurna. Orang yang mengikuti sahabat imannya bisa sempurna. Nah, siapakah gerangan orang yang mengikuti sahabat yang imannya bisa sempurna seperti sahabat? Ini Rasul katakan ada 3 generasi terbaik yang imannya sempurna. Siapa saja mereka? Silakan dibuka di Bulughul Maram, hadis nomor 1446. Bulughul Maram 1446. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Imam Imran bin Husain dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang hidup seabad denganku atau para sahabat. Lalu generasi setelah mereka tabi'in, kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Setelah itu datanglah suatu kaum yang memberi persaksian padahal mereka tidak diminta menjadi saksi. Mereka berkhianat padahal mereka tidak diberi amanat. Mereka bernazar dan tidak memenuhinya, dan tubuh mereka tampak gemuk. Siapakah mereka itu? Baik, mari kita lihat hadis ini. Ini hadis sahih riwayat muttafaqun alaih. Dari sahabat Imran ibnu Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairakum qarni. Sesungguhnya sebaik-baik umat adalah kurunku, yakni kamu, para sahabat. Summa yalunahum, kemudian setelah para sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian nanti setelah sahabatnya sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasul, yang berjumpa dengan Rasul, yang berjuang bersama-sama Rasul. Itulah yang disebut sahabat. Siapa tadi? Muhajirin dan Ansor. Kemudian tadi dikatakan, yang mengikuti muhajirin dan ansor, siapa itu? Summalladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, para sahabat, siapa itu? Tabi'i. Orang-orang yang mengikuti sahabat. Summalladzina yalunahum. Kemudian setelah mengikuti tabi'i, yaitu tabi'ut tabi'i.
sahabat, orang yang berjumpa dengan Rasul, berjuang bersama Rasul, hidup sejaman dengan Rasul. Tabi'i, orang yang tidak berjumpa dengan Rasul, tapi berjumpa dengan sahabat, hidup sejaman dengan sahabat. Tabi'ut tabi'i, orang yang tidak berjumpa dengan sahabat, tapi hidup sejaman dengan sahabatnya sahabat, tabi'i. Dan mereka berjuang bersama tabi'i. 3 generasi ini disebut oleh Rasul generasi terbaik yang imannya, kata Allah tadi, sempurna. Yang mereka itu mendapat ridho Allah. Mereka itu diridhoi oleh Allah. Dan mereka dijamin surga. Inilah sahabat. Dan para pengikut sahabat. Tabi'ut tabi'i. Tabi'i sampai tabi'ut tabi'i. Bagaimana generasi kita akan baik imannya jika kita mengikuti jejak mereka. Mengikuti iman mereka. Mengikuti amal mereka. Meskipun kita demi Allah nggak mungkin bisa mencontoh seperti mereka. Nggak mungkin. Kalau mencontoh bisa. Tapi menyamai, menyerupai, apalagi menyamai, nggak bisa. Tapi kalau ingin sungguh-sungguh bisa. Asal jangan menjadi generasi yang berikutnya yang digambarkan di sini. Summa yakunu qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Setelah itu datang suatu kaum itu kemudian diperintah bersaksi, padahal dia belum disuruh bersaksi, sudah bersaksi dan belum tentu benar. Wa yakhununa wa la yuhtamun, dan dia berkhianat padahal belum diberikan amanah, sudah berkhianat. Wa yangdzuruna wa la yu'fun, mereka sesungguhnya orang-orang yang bersaksi padahal belum diperintahkan untuk bersaksi. Wa yadharu fihimus sumna, maka orang itu akan lihat bahwa banyak orang suka berjanji bernazar tapi nggak mengamalkan. Dia tidak diperintah bersaksi tapi dia bersaksi, maka badan mereka gemuk-gemuk. Maaf, maksudnya hanya mementingkan dunia, akhiratnya diabaikan. Maka orang seperti itu silahkan mengakui iman, tapi sesungguhnya mereka belum dinilai sempurna imannya. Sebab apa? Mereka orang-orang yang mengabaikan aturan Allah. Mereka orang-orang yang mengabaikan perintah Allah. Dan memang seperti itulah nanti akan ada orang-orang setelah generasi para nabi, para rasul, para sahabat, ada orang yang suka melalaikan sholat, suka mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Mereka itu sesat. Kata Rasul akan datang seperti itu. Kata Allah akan datang seperti itu. Orang yang badannya gemuk-gemuk, maksudnya tadi, hanya memikirkan dunia, tapi mengabaikan perintah Allah. Apakah mereka beriman? Mereka mengaku beriman. Apakah sebenarnya beriman? Tidak. Coba kita buka surat Maryam. Kita buka surat Maryam. Ayatnya ayat 59 dan ayat 60. Surat Maryam, surat 19, ayat 59 dan ayat 60. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Nanti akan datang setelah mereka, yakni setelah generasi-generasi terbaik, akan datang pengganti orang-orang yang mengabaikan sholat, wattaba'us syahawat, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Sholatnya diabaikan, bukan nggak sholat. Sholat, tapi sholatnya diabaikan. Maksudnya apa? Sholatnya asal-asalan. Sholatnya jika ditunda-tunda. Sholatnya suka dinanti-nanti. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya suka lalai. Itulah orang-orang generasi kesini yang akan terjadi seperti itu. Akhirnya hawa nafsu yang diikuti. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka itu kelak akan sesat. Kalau sudah mengabaikan sholat, sudah mengikuti hawa nafsu, pasti jadinya sesat. Maka dia bukan termasuk orang-orang yang imannya benar. Mari saudara sekalian, kita tanya diri kita, tanya hati nurani kita. Bagaimana sholat Anda selama ini? Apakah betul-betul Anda lakukan sesuai dengan tepat waktu? Awal waktu, sesuai dengan kriteria yang baik, Anda pahami bacaan, Anda gerakannya dengan baik, Anda ikhlas salatnya karena Allah, silakan semua merenung. Enggak perlu kita menilai orang, lihat kadar iman kita dari salat itu kadarnya seperti apa.
Tapi Allah masih memberikan ampunan bagi orang-orang yang tadinya melalaikan, yang tadinya sesat. Sepanjang dia mau kembali kepada Allah, maka Allah akan menilai kembali imannya. Dan Allah akan menjamin baginya surga. Di ayat berikutnya, ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila solihah. Ada golongan yang tadinya biasa melalaikan sholat, mengikuti hawa nafsu. Tapi andai kata mereka mau bertobat, dari yang pernah meninggalkan sholat, yang mengikuti hawa nafsu, setelah tobat wa amana, dan dia betul-betul beriman, setelah itu wa amila salihan, dan betul-betul mau beramal saleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan mereka di dalam surga tidak akan dizolimi, tidak akan dirugikan sedikit pun. Ini jaminan Allah, saudara sekalian. Dari ayat-ayat ini, mari sekarang kita akan mengukur kadar keimanan diri kita berdasarkan firman Allah, ayat-ayat Allah. Bagaimana ayat-ayat mengatakan tentang kadar iman kita? Mari kita buka surat 8, kita awali dari ayat 1. Mari kita buka surat 8, yakni surat Al-Anfal, kita awali dari ayat 1. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang kadar iman kita. Kita bisa mengukur kadar iman kita dengan ayat ini. Mari kita lihat. Ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Saya sengaja baca ayat ini dari ayat pertama agar nanti saya akan jelaskan tentang harta rampasan perang itu kaitannya dengan iman itu apa. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang harta rampasan perang. Qul, katakanlah ya Muhammad, al-anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Artinya, yang berhak membagi-bagi harta rampasan perang adalah Allah yang merintah melalui Rasulnya. Fattakullah. Maka karena sudah ditentukan oleh Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu dzata bainakum, hendaklah mereka itu senantiasa betul-betul aslih, yakni apa di sini asli itu memperbaiki hubungan sesama umat Islam, sesama kalian. Wa ati Allah, dengan taati Allah, wa rasulah, dengan mentaati Rasul, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Saya akan uraikan tentang ghanimah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya mau buat ilustrasi begini. Andai kata Bapak dan Ibu kita ini adalah hidup di zaman Rasul, dan kita ikut berperang. Karena yang berperang laki-laki, saya katakan kepada Bapak-Bapak saja. Bapak-Bapak, jamaah sekalian, andai kata kita ini pasukannya Rasul, perang melawan musuh. Maka orang yang berperang mendapatkan ghanimah. Tapi ingat tadi, ghanimah itu yang ngatur Allah dan Rasulnya, bukan kita. Kita punya hak ghanimah, tapi tetap yang mengatur adalah Rasul. Berapa banyak kita diberi, apakah diberi atau tidak. Andai kata, Bapak-Bapak, kita perang melawan musuh Allah, lalu kita menang, dapat ghanimah banyak. Tiba-tiba kita nih, Bapak-Bapak yang ikut berperang, nggak dikasih ghanimah oleh Rasul. Harta ghanimah diberikan kepada orang yang baru masuk Islam, nggak ikut perang. Maaf, saya ingin tanya kepada Bapak-Bapak, kira-kira kecewa apa enggak, Pak? Kecewa apa enggak, Pak? Ikut perang, darah-darah terbunuh musuh dengan pedang kita, kok kita nggak dapat ghanimah? Yang dapat ghanimah, orang baru masuk Islam, nggak perang, dapat ghanimah. Kira-kira Bapak-Bapak kecewa nggak, Pak? Kecewa. Kecewa pastinya. Kenapa? Masa perang nggak dapat ghanimah? Siapa yang nggak kecewa kira-kira, Pak? Orang yang imannya sempurna. Nggak kecewa. Kenapa? Wong yang ngatur Allah dan Rasul kok. Ini dia ayatnya.
Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Yang berhak mengatur Allah dan Rasul. Terserah Rasul mau diberikan kepada siapa. Kamu nggak dapat, jangan protes. Maka dikatakan, fattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu dzata bainakum. Perbaiki hubungan antara kamu. Jangan kemudian gara-gara nggak dapat itu, kamu berselisih. Ati Allah, taati Allah. Wa Rasul, taati Rasul. Kalau kamu benar-benar beriman, sahabat itu mendengar ayat ini langsung sami'na wa ata'na. Meskipun dia ikut perang, nggak dapat ghanimah, tetap sabar, dia terima. Tapi ada orang yang imannya belum kuat. Apa yang terjadi? Coba dibaca. Di Sahih Muslim, hadis nomor 1022. Jadi surat Al-Anfal ini turun berkaitan dengan hadis yang Rasul sampaikan. Asbabun nuzulnya adalah seperti itu. Karena ada orang-orang yang ikut perang, tapi tidak rela ketika nggak dapat ghanimah. Dia ngambek sama Rasul, yang pada akhirnya dia nurut karena telah diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ketika perang Hunain, Allah memberikan harta rampasan kepada Rasulullah SAW dari harta kaum Hawazin. Lalu Rasulullah SAW membagikannya kepada kaum Quraisy berupa 100 ekor unta. Oleh karena itu, beberapa kaum Ansyar berujar, semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW yang telah memberi kaum Quraisy. Sedangkan kita dibiarkan saja oleh beliau. Padahal pedang kita masih basah oleh darah musuh. Kata Anas, ucapan mereka itu disampaikan orang kepada Rasulullah SAW. Karena itu Nabi memerintahkan kaum Ansyar supaya berkumpul di kemah kulit. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah mendatangi mereka lalu bertanya, benarkah berita yang sampai kepadaku tentang ucapan Anda itu? Cerdik pandai kaum Ansyar menjawab, kami tidak pernah mengatakan yang demikian ya Rasulullah, tetapi pemuda-pemuda kamilah yang mengatakan, semoga Allah mengampuni Rasulullah yang telah memberi orang Quraisy, sedangkan kita dibiarkannya saja. Padahal pedang kita masih basah oleh darah musuh. Sabda Rasulullah SAW, sebenarnya aku hanya memberi orang-orang yang belum lama masuk Islam, sekedar untuk menghibur hati mereka. Apakah Anda semua tidak rela kalau mereka pergi dengan harta benda dunia, sedangkan Anda semua pulang ke rumahmu masing-masing bersama-sama dengan Rasulullah? Demi Allah, apa yang Anda bawa pulang sesungguhnya lebih berharga daripada apa yang mereka bawa. Jawab mereka, benar ya Rasulullah, kami rela ya Rasulullah. Sabda beliau, Anda semua bakal mendapatkan orang-orang yang sangat mementingkan pribadinya masing-masing. Karena itu sabarlah, sehingga Anda berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya. Aku akan menunggu Anda kelak di sebuah telaga. Jawab mereka, kami akan sabar ya Rasulullah. Baik, saya jelaskan secara singkat. Ketika perang Hawazin, di perang Hunain setelah Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, orang-orang Mekah semua berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Rasul hendak pulang menuju ke Madinah, dicegat di daerah yang namanya Hunain oleh suku Hawazin, bekerja sama dengan orang-orang munafik dari Madinah dan orang-orang kafir yang enggan masuk Islam. Keluar dari Mekah, lalu bekerja sama. Mencegat Rasul, ingin memerangi Rasul. Qadarullah, Allah beritahukan kepada Rasul akan diperang, akan diserang. Maka setelah bermusyawarah, Rasul tetap meraih Hunain yang akhirnya terjadi peperangan. Siapa yang perang? Orang yang baru masuk Islam di Mekah nggak ikut perang. Sahabat Rasul yang ikut perang dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Orang Muhajirin setelah perang mengalahkan musuh, dapat ghanimah Rasulullah, nggak ada kasih ghanimah, orang Muhajirin tenang, nggak apa-apa karena yang itu urusan Allah dan Rasul. Saya nggak dapat harta rampasan perang nggak apa-apa, tapi ada pemuda-pemuda Ansor namanya pemuda masih tetap cinta dengan dunia, sehingga ketika dia perang nggak dapat harta rampasan perang ngambek sampai mengatakan demi Allah semoga Allah memaafkan, mengampuni Rasul-Nya yang telah berlaku curang. Orang-orang Ansor yang ikut perang, darah-darah musuh masih basah di pedang kita, nggak dapat ghanimah.
Giliran orang Mekah baru masuk Islam, nggak sampai ikut perang, kok dapat ghanimah, bahkan 100 ekor onta dikasih. Semoga Allah memaafkan Rasul, mengampuni Rasul yang telah berlaku tidak adil. Lalu omongan orang Ansor disampaikan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ada orang-orang Mansor yang tidak setuju dengan cara Anda membagi ghanimah. Mereka perang nggak dapat ghanimah, yang nggak perang dapat ghanimah. Maka Rasulullah cross check, tabayun. Nggak langsung marah, tidak. Dikumpulkan orang Ansor. Semua dikumpulkan. Dalam satu tenda tertutup, tidak diketahui orang lain. Hanya orang Ansor, orang Muhajirin enggak. Karena orang Muhajirin taat, iman pada Allah dan Rasul. Nggak apa-apa, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Wong butuhnya adalah surga kok. Maka saat itu Rasul mengatakan, wahai kaum Ansor, betulkah apa yang dikatakan oleh kalian tentang aku bahwa aku berlaku curang, nggak memberikan ghanimah kepada Anda? Orang cerdik pandai, ketua-ketua mukmin dari kalangan Ansor mengatakan, demi Allah bukan kami yang mengatakan ya Rasul, tapi anak-anak muda kami. Memang hero-nya anak muda itu semangat dunianya luar biasa. Sementara orang-orang yang taat itu, dunia itu hampir nggak ada apa-apanya, karena tujuannya surga. Namanya juga anak muda. Mereka mengatakan Rasul curang. Karena mereka perang nggak dikasih ghanimah. Maka dipanggillah orang-orang Ansor dari anak-anak muda tadi. Rasul mengatakan begini, demi Allah, sesungguhnya aku memberikan ghanimah kepada orang-orang baru masuk Islam, menghibur mereka. Mereka baru saja meninggalkan kekafiran, baru masuk Islam. Aku ingin menghibur mereka. Sukakah kamu mendapatkan harta ghanimah banyak, tapi aku tinggal di Mekah? Atau pilih mana? Ghanimah aku berikan penduduk Mekah, aku Rasul pulang ke Madinah. Apakah kamu tidak suka Allah dan Rasulnya pulang kembali Rasulnya ke Madinah? Apa kamu lebih suka harta rampasan perang? Mendengar kata-kata itu, para sahabat Ansor yang tadinya pengen harta dunia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah kami rela Rasul kembali ke Madinah. Jadi Rasul mengancam begini, oke, baik para orang Ansor, jika Anda lebih mementingkan ghanimah dunia, aku kasih ghanimah kepada Anda. Tapi aku nggak pulang ke Madinah, aku tetap di Mekah. Mendengar kata-kata itu, maka sahabat Ansor mengatakan, kami rela ya Rasulullah, kami rela dengan ghanimah diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, kami rela pulang bersama Anda kembali ke Madinah, nggak bawa apa-apa, cuman bawa iman dan takwa. Inilah turunnya surat tadi, surat 8 tadi, Al-Anfal, ayat pertama. Ketika turun ayat ini, mereka beriman dan bertakwa. Nggak peduli dengan harta rampasan perang. Maka Rasul mengatakan, kelak sepeninggal kalian, nanti akan ada orang yang lebih mementingkan dunia. Itu tadi yang dikatakan perutnya gemuk, maksudnya hanya dunia yang kepikiran, yang dipikirkan, sedangkan dia tidak pernah peduli dengan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Itulah orang yang imannya cacat, karena lebih mementingkan dunia. Dari ayat ini, saudara sekalian, mari kita akan uraikan ayat keduanya. Ayat keduanya. Kalau begitu, orang yang beriman yang sebenarnya iman itu siapa? Mari kita lihat ayat kedua ini. Ayat ketiga sampai ayat keempat. Apakah kita masuk kategori ayat ini atau tidak? Perhatikan. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah alladzina, orang-orang yang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila disampaikan dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, kepada mereka, zadathum imana, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Contohnya tadi, gimana orang Muhajirin? Gimana orang Ansor? Disampaikan ayat Allah bahwa ghanimah itu urusan Allah dan Rasul. Kamu nggak dapat, nggak boleh protes. Langsung sami'na wa ata'na. Bagaimana kita zaman sekarang? Boro-boro bergetar ketika disebut nama Allah. Boro-boro mentaati ayat-ayat Allah. Yang ada ketika ayat Allah datang kepada kita, merugikan dunia kita, ditolak ayat Allah itu. Betapa banyak manusia dikatakan oleh Allah, riba itu haram.
Tapi karena ayat ini merugikan, dia nggak mau ayat itu. Dia tetap saja mengambil riba. Riswah itu haram, dia tetap saja mengambil riswah. Bermaksiat itu haram, dia tetap saja bermaksiat. Mengambil hak orang itu haram, dia tetap saja bermaksiat mengambil harta orang. Apakah orang ini yang imannya benar? Tidak. Kenapa? Karena imannya dikalahkan oleh dunia, harta, kekayaan. Sementara orang yang imannya benar, kalau disebut ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, zadathum imana. Imannya bertambah. Dia betul-betul mentaati. Dan apapun yang terjadi, tawakal pada Allah. Meskipun dunianya dirugikan. Itulah orang yang beriman. Yang imannya benar. Maaf saudara sekalian, mari kita periksa. Kalau terdengar nama Allah, apa yang ada terjadi pada diri Anda? Ketika sholat, yang terdengar nama Allah itu yang jelas kumandang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Anda pasti dengar suara Allah. Terdengar nama Allah disebut dalam telinga kita. Bergetar gak hati kita? Apakah bergetar itu harus gemetar? Tidak. Saat itu Anda terketuk gak hatinya untuk datang menjadi makmum di masjid untuk sholat jamaah? Terutama laki-laki, karena perintahnya adalah ke masjid. Tergetar nggak hati Anda untuk segera bergerak memenuhi perintah Allah? Kalau bergetar, Anda bergerak, Anda punya iman. Kalau santai-santai, nanti dulu sholatnya nanti-nanti, maaf, belum sempurna iman Anda. Karena Anda tidak bergetar, bahkan dibaca ayat Allah, Anda nggak peduli. Sedangkan orang beriman, disebut nama Allah bergetar hatinya, disampaikan ayat-ayat Allah, dia tambah iman, dan dia tawakal. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Itulah ciri orang yang kadar imannya benar. Inilah alat ukur iman. Bagaimana hati Anda di saat mendengar nama Allah. Bagaimana sikap Anda ketika diperintahkan oleh Allah. Bagaimana ketika sholat. Gimana ketika disuruh zakat. Gimana ketika disuruh infak. Anda buktikan atau tidak? Maka untuk membuktikan Anda betul-betul bergetar hatinya dan imannya bertambah, Allah katakan di ayat yang ketiganya, alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang benar-benar beriman itu, orang yang tetap tegak mendirikan sholatnya, melaksanakan sholatnya dengan sebenar-benarnya, dijaga dengan sebaik-baiknya. Sholat wajibnya, tepat waktunya, berjamaahnya, zikir sesudah sholatnya, berdoanya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat isanya, sholat wajib, sholat sunnah, dijaga sholatnya, tetap ditegakkan. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Ketika mereka diberikan rizki oleh Allah, apakah menginfakkan sebagian rizkinya atau tidak? Kalau dia tidak bakhil, tidak pelit, dia berbagi dengan rizki Allah, maka itulah orang-orang yang imannya benar. Itulah yang Allah katakan di ayat keempatnya. Kalau Anda bergetar mendengar nama Allah, Anda senantiasa mentaati aturan Allah dan Rasulnya, Anda diperintahkan sholat, selalu dijaga sholatnya, Anda diperintahkan infak, selalu Anda berinfak dengan harta Anda, gak pentah berhitung-hitung, yang penting ini ikhlas karena Allah. Allah katakan di ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqa. Sama seperti para sahabat tadi. Imannya sempurna. Meskipun kadar iman kita nggak mungkin sempurnanya seperti para sahabat. Tapi kalau kamu mengamalkan ayat ini, berarti iman Anda pun haqqo, Allah yang menilai. Maka meskipun derajat kita tetap dudukannya rendah di hadapan sahabat, tapi tetap di sisi Allah, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Rabb mereka. Wa maghfiratun, dan mereka mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Ampunan, rizki yang mulia. Kenapa? Karena orang itu mempertahankan imannya dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar pengakuan iman, bukan sekedar kata-kata iman. Karena kalau cuma mengatakan iman gampang, tapi untuk membuktikan iman, bukan hanya cuma sholat, bukan hanya infak. Semua tentang iman itu harus kita amalkan. Ciri orang yang imannya soduk, benar, dan itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan mabrur, yang imannya takwanya benar,
Mari kita uraikan satu surat berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Surat 2 Al-Baqarah 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Bukanlah dinamakan kebajikan. Itu kamu hanya sholat, datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, kemudian menghadapkan wajahmu ke timur, menghadapkan ke barat. Karena memang orang sholat di depan Ka'bah bisa menghadap timur, bisa menghadap barat. Maksudnya orang yang mabrur itu bukan hanya orang yang haji datang ke Baitullah. Bukan cuma itu. Kalau haji Anda, kemudian Anda tidak dengan iman, gak mabrur. Lalu siapa orang yang mabrur itu? Walakinnal birra. Adapun orang-orang yang al-birra. Birra itu sifatnya baik. Orangnya mabrur. Orang yang benar-benar mabrur adalah man. Orang-orang yang benar-benar amana billah. Beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wal kitabi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wan nabiyyin, dan beriman kepada nabi-nabinya. Rukun iman wajib kita tetapkan dalam hati. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi, dan iman kepada takdir. Tanamkan iman itu di dalam diri kita, sepenuh hati kita. Itulah orang yang imannya benar. Lalu setelah iman, apakah cukup iman itu hanya di pengakuan? Tidak, harus dengan bukti. Apa salah satu bukti iman? Tidak pelit. Maka dikatakan lanjutan ayatnya, wa atal mala ala hubbihi. Orang-orang yang benar-benar beriman itu, yang mau berbagi, memberikan harta yang dicintainya. Kepada siapa? Zawil qurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, kepada orang yang dalam perjalanan. Wasailin, kepada orang yang meminta bantuan. Wafir riqab, dan untuk memerdekakan budak. Berarti orang ini nggak bakhil dalam harta. Itulah orang yang iman. Lanjutannya lagi, wa aqamas shalah, orang yang tetap mendirikan salat, wa ataz zakah, orang yang tetap menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang selalu menepati janjinya jika dia berjanji, wasabirin, dan orang-orang yang selalu sabar, fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, di dalam kesulitan, di dalam kemelaratan, di dalam kesempitan, dan di dalam wahinal ba's, di dalam penderitaan yang bertubi-tubi sekalipun. Selalu bersabar, bersabar, bersabar. Lagi peperangan, lagi keguncangan, selalu bersabar. Kalau itu terjadi, apa kata Allah? Ulaika alladzina shadaqu. Itulah orang yang sempurna imannya, yang benar-benar beriman. Siapa mereka? Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar-benar bertakwa. Jadi bagaimana kadar iman itu? Kadar iman itu sempurna kalau iman kita sudah berbuah takwa. Dan takwa itu yang menilai Allah. Dan takwa itu di sini nih. Hahuna at-taqwa, hahuna at-taqwa, hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Berarti saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, siapa yang ingin dinilai oleh Allah sebagai orang yang kadar imannya benar, mari tingkatkan iman dan takwa kita dengan berbuah takwa. Berarti betul-betul iman takwa kita itu kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk meraih dunia dan seisinya. Berat sekali Ustadz, betul, luar biasa beratnya. Tapi Allah telah memerintahkan kita demikian. Rasul telah perintahkan kita pula demikian. Karena siapa yang berjuang semuanya itu di dunia untuk betul-betul mempertahankan iman dan takwanya, balasannya saudaraku sekalian, akhirat, surga yang penuh kenikmatan. Maka dunia dan seisinya di hadapan Allah nggak ada apa-apanya
Jika ada orang beriman, kok lebih mementingkan dunianya, lalu meninggalkan akhiratnya, imannya belum sempurna. Tapi apakah kita tidak boleh mencintai dunia? Silahkan. Apakah kita tidak boleh mencintai pasangan kita? Silahkan. Apakah tidak boleh mencintai harta kekayaan, kendaraan, rumah tinggal? Monggo. Tapi harus kita yakini, semuanya itu cuma titipan sementara. Kenikmatan dunia yang belum tentu menjadikan kita menjadi orang yang imannya sempurna. Karena kadang dengan titipan dunia, orang-orang suka ngawur. Maka ketika Allah berfirman di surat Ali Imran, coba kita buka Ali Imran, surat 3 ayat 14. Lalu kita akan lanjutkan ke ayat 15 dan 16-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap para wanita. Yang laki-laki pasti cinta terhadap apa-apa yang mereka inginkan dari para wanita, pasangan-pasangan, perempuan-perempuan. Yang perempuan cinta kepada laki-laki. Wal banin, cinta kepada anak-anak keturunan. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, cinta akan harta-harta kekayaan berupa perhiasan-perhiasan yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, dan semua perhiasan-perhiasan yang lain. Wal khailil musawwamati wal an'am, suka dengan kuda-kuda yang tunggangan terbaik, dan suka dengan sawah ladang, binatang ternak, semuanya itu. Dahulu Rasulullah memiliki kuda terbaik sebagai kendaraan, onta terbaik sebagai kendaraan. Apakah sekarang kendaraan kita itu kuda pilihan? Bukan. Kuda besi, mobil, motor. Betapa banyak orang mengagumi. Silakan, silakan. Wal an'am, binatang-binatang ternak, silakan. Wal hars, sawah ladang, silakan. Tapi lihat ujung ayatnya, kata Allah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua kenikmatan dunia yang kamu rasakan, baik itu dari harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, perhiasan, pasangan, keturunan, kendaraan-kendaraan, semuanya itu hanya kesenangan hidup sementara di dunia. Kenikmatan sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang paling baik. Apa itu? Surga. Maka Allah tawarkan kepada para pencinta dunia, ada yang jauh lebih baik dari dunia. Allah tawarkan kepada orang-orang yang cuma mengaku iman di dunia tanpa membuktikan iman. Allah tawarkan ada yang jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa itu? Lihat ayat 15. Qul, katakanlah, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku beritahukan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari semua itu? Dunia dan seisinya, semua itu. Ada yang lebih baik dari itu. Apa itu? Lilladzina taqaw. Untuk orang takwa. Maka tadi di Al-Baqarah, orang yang imannya benar adalah orang yang berbuah imannya menjadi takwa. Maka nanti orang bertakwa di sisi Rabb mereka, Allah berikan apa? Jannatu tajri min tahtihal anhar. Surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal di dalam surga selama-lamanya. Wa azwaju mutahharah, diberikan pasangan-pasangan yang suci. Waridwanu minallah, diberikan keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad. Allah itu maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Apakah hamba itu benar-benar ingin menjadi orang yang iman sebenar-benarnya, atau hanya pengakuan iman lalu dunia yang Anda inginkan? Subhanallah. Maka orang yang imannya benar, yang betul-betul Allah tahu tentang hambanya, siapa mereka itu? Orang yang imannya benar itu doanya senantiasa kebanyakan memohon ampun dan meminta dijauhkan dari neraka. Coba lihat doanya orang yang beriman yang benar tadi. Ayat 16-nya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar.
Orang-orang yang berdoa, ya Allah, ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jagalah kami, jauhkan kami dari azab neraka. Ini dia. Orang beriman lebih banyak meminta untuk akhirat. Ampunan, surga, terhindar dari neraka. Itulah kadar iman yang benar. Bukan cuma dunia yang dipikirkan. Lalu bagaimana sifat orang yang beriman yang benar? Lihat ayat 17-nya. As-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang jujur, yang sadiq, yang selalu benar. Wal-qanitin, orang yang terus dalam ketaatan. Wal-munfiqin, orang yang berinfak, yang banyak-banyak berbagi dengan hartanya. Wal-mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang banyak berdoa memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu akhir malam. Inilah saudaraku sekalian, jika betul-betul kita mampu lakukan itu, insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dengan benar. Kenapa? Karena memang orang yang imannya benar itu bukan dunia tujuan utamanya. Bahkan dunia itu nggak ada apa-apanya. Sampai-sampai dunia itu jelek di hadapan Allah. Dunia itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Dunia itu tidak berharga di hadapan Allah. Kecil. Coba kita buka Sahih Muslim 2489. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari Rasulullah SAW lewat di pasar melalui bagian atas. Orang banyak mengikuti beliau di kiri dan di kanan. Beliau bertemu dengan bangkai seekor anak kambing yang kecil kedua telinganya. Lalu dihampiri dan diambilnya anak kambing pada telinganya. Kata beliau, siapakah di antara kamu yang suka membeli ini dengan 1 dirham? Jawab mereka, kami tidak suka sedikit jua pun. Untuk apa bagi kami? Tanya beliau, sukakah kamu diberi dengan cuma-cuma? Jawab mereka, sekalipun dia hidup, kami tidak akan mau. Karena anak kambing itu bercacat. Kedua telinganya kecil, apalagi dia sudah menjadi bangkai. Sabda Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah Ta'ala daripada anggapanmu terhadap bangkai ini. Coba lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jabir bin Abdullah bercerita, suatu ketika Rasulullah sedang turun, berjalan di Madinah, di pasar jalanan yang menurun. Lalu di tengah-tengah mereka dengan sahabat, ada sahabat yang ternyata Rasulullah SAW pada saat itu melihat ada seonggok bangkai anak kambing yang kecil. Telinganya kecil, kakinya kecil, cacat, mati jadi bangkai. Dipegang oleh Rasul dengan tangan kiri beliau tawarkan, hei sahabatku, siapakah di antara kamu yang mau membeli bangkai kambing ini dengan seharga 1 dirham? 1 dirham itu sekarang kalau diekuivalenkan paling cuma 60.000, paling banter 80.000. Anak kambing cuma 60.000, 80.000, murah sekali. Siapa yang mau beli? Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, kami tidak sudi membeli. Itu bangkai ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mau aku berikan hadiah cuma-cuma? Nih gratis. Demi Allah ya Rasulullah, sekalipun kambing itu masih hidup, kami nggak sudi. Kenapa? Kambing itu cacat, kupingnya cacat, kakinya cacat. Apalagi sudah mati jadi bangkai. Kambing itu hina ya Rasulullah. Hina. Subhanallah. Apa yang terjadi kemudian? Setelah sahabat menolak itu, Rasul bersumpah. Fawallah. Ad-dunya ahwanu minkum minallahi min hada. Dunia itu di sisi Allah, meskipun menurut kamu indah, lebih hina dari bangkai anak kambing ini. Bayangkan Bapak Ibu. Bangkai itu kita lihat hinanya luar biasa. Hina, kata Allah, dunia dan seisinya lebih hina dibandingkan bangkai. Maka hanya orang-orang beriman yang tidak ngejar-ngejar bangkai.
Orang beriman nyari dunia untuk taat kepada Allah, untuk bekal iman dan takwa, untuk modal amal ibadah. Tapi orang yang tidak beriman mengejar bangkai dengan rakus, dunia yang dikejar, akhiratnya lupa. Mari saudara sekalian, mari kita merenung bagaimana kadar iman kita sebenarnya. Bagaimana kita dengan dunia? Apakah kita begitu serakah dengan dunia sampai-sampai urusan akhirat kita abaikan? Apakah dunia hanya dalam genggaman, tapi yang ada dalam hati kita adalah ketaatan? Semuanya itu kembali kepada kita. Jika kita merujuk kepada ayat-ayat yang kita uraikan tadi, hadis-hadis yang kita uraikan tadi, ternyata kita memiliki apa yang Allah cirikan dan apa yang Rasul sampaikan dalam hadis, semoga kita termasuk orang yang memiliki iman yang baik di hadapan Allah. Meskipun bukan klaim kita. Allah alam. Sepertinya kita baru menguraikan beberapa ayat Al-Quran, masih banyak hadis yang mencirikan tentang kriteria orang yang imannya benar. Insya Allah, bab tentang ini, kajian kita tentang mengukur kadar keimanan diri. Hari ini pertemuan pertama kita sudahi sampai di sini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Masih kita uraikan insya Allah sampai pertemuan kedua yang akan datang, yang kita akan atur kembali waktunya. Mudah-mudahan dengan itu insya Allah kita bisa mengukur kadar keimanan kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang imannya benar di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian saya kembalikan kepada Pak Irfan selaku moderator. Mari Pak, sampai jam 12 kita bisa mengadakan tanya jawab. Jadi masih ada waktu kira-kira sekitar 40 menit insya Allah untuk bertanya jawab. Silakan. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Ustadz Ahmad atas kajiannya pada pagi hari ini, dan insya Allah ada keleluasan waktu untuk mengadakan tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Saya bacakan pertanyaan pertama. Apa kiat-kiat untuk menjaga keimanan, terutama pada saat kita sedang kufur iman? Memang sering kadang-kadang saat itu iman kita turun, kadang-kadang iman kita naik. Seperti itulah manusia. Imannya kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Gak ada orang yang imannya terus tingkat. Orang yang imannya terus rendah. Itulah manusia. Yang imannya naik terus itu hanya para nabi dan rasul. Yang imannya turun terus itu hanya setan laknatullah. Yang imannya datar itu hanya malaikat. Sedangkan manusia imannya kadang naik, imannya kadang turun. Seperti itu. Bagaimana menaikkan iman yang turun? Kadang kita lagi rajin sholat. Suatu ketika sholatnya drop. Yang tadinya rajin sholatnya berkurang. Berpindah ke amal yang lain. Dari sisi sedekah. Mari kita perbaiki. Kadang-kadang ada orang dari sisi sedekah baik, tiba-tiba dari sisi sedekah tutur. Tambahkan dari sisi yang lain, dari sisi puasa, dari sisi kebaikan, dari sisi akhlak. Maka apabila iman kita sedang turun dari satu sisi, naikkan dari sisi yang lain. Ini lagi naik, ini lagi turun, turunkan, naikkan ini. Dan seterusnya. Karena kata Rasulullah, iman itu memang bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah seiring dengan ketaatan kita. Iman itu berkurang seiring dengan perbuatan dosa kita. Berarti saat kita imannya lagi turun, kita sedang banyak berbuat dosa. Gimana cara meningkatkan? Tinggalkan dosa-dosa itu dan perbanyaklah beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Insya Allah dengan itu kita dapat ampunan dari Allah. Semoga iman kita akan lebih naik kembali. Demikian, wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Apa perbedaan antara beriman dan bertakwa? Dan apakah ciri-cirinya juga berbeda? Baik. Tingkatan paling rendah itu orang yang sudah mengucapkan syahadat namanya Islam. Orang yang sudah mengucapkan syahadat namanya Islam. Maka orang yang sudah Islam menjalankan perintah. Rukun Islam 5. Semuanya perbuatan fisik. Syahadat, ucapan di lisan. Salat, perbuatan fisik dan ucapan di lisan. Doa, dzikir, dan seterusnya. Zakat, perbuatan fisik, mengeluarkan harta. Kemudian saum, perbuatan fisik, menahan bagaimana lapar dan haus. Dan disertai dengan hati. Kemudian haji fisik, berkeliling ke Baitullah, tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa Marwah, menuju ke Mina, menuju ke Arafah, Musdalifah. Semuanya itu fisik. Itulah rukun Islam. Tetapi Islam Anda belum dinilai
oleh Allah dengan iman. Kalau semua perbuatan amalia fisik tadi tidak dengan ikhlas sepenuh hati. Maka tadi surat 49 ayat 14, iman itu di sini. Ada orang Islam ngaku iman, sudah sholat menjalankan 5 waktu, sudah puasa, sudah haji, sudah zakat, tapi dia belum dengan keyakinan iman, belum ikhlas karena Allah. Maka orang itu belum beriman. Islam melakukan hati mengimani, meyakini dengan ikhlas. Itulah Islam menikat dengan iman. Dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Ikhlas, itulah iman. Nah, apabila Islam dan iman itu dilakukan terus-menerus, karena takut kepada Allah, hanya ingin dapat pahala Allah, dengan ihsan, dengan kebaikan, buah dari Islam dan iman itu namanya takwa. Takwa itu puncaknya, Bapak Ibu. Jadi, orang bertakwa pasti beriman. Orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman belum tentu bertakwa. Maka setiap orang yang telah Islam nanti mengaku iman dipanggil oleh Allah orang yang beriman untuk ibadah. Tapi apakah orang beriman melakukan ibadahnya semua dengan baik? Belum tentu. Kalau melakukannya dengan baik dan ikhlas, maka buah iman itu adalah takwa. Coba kita lihat surat Al-Baqarah. Sebentar lagi kita masuk, 2,5 bulan lagi kita masuk ayat ini. Apa itu? Al-Baqarah ayat 183. Coba lihat, yang dipanggil Allah siapa di situ? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman, Pak. Bukan ya ayyuhannas. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan oleh Allah kepadamu untuk berpuasa. Jadi orang beriman itu Allah wajibkan untuk menjalankan puasa, berpuasa. Artinya apa? Nggak disebut beriman kalau dia nggak puasa. Tapi apakah setiap orang beriman yang puasa, dia pasti takwa? Belum tentu. Kalau puasanya itu dilakukan sekedar puasa, nggak sesuai dengan syarat rukun, nggak sesuai dengan aturan, berarti cuma menahan haus dan lapar. Nggak menjadi takwa. Tapi kalau puasa Anda dilakukan dengan benar, sebagaimana umat-umat terdahulu telah diperintahkan puasa dengan benar, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Jadi buah dari Islam dan iman itu takwa. Jadi takwa itu puncaknya. Kalau Anda beriman, beribadah, dilandasi dengan keyakinan, ikhlas karena Allah, maka hasil akhirnya adalah takwa. Dan itulah, maka siapa orang yang masuk surga? Hanya orang takwa. Siapa orang takwa? Yang iman dan Islamnya benar. Maka di surat 3, 133, Allah perintah kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya bagaikan langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Afwan, tadi disebutkan bahwa salah satu ciri atau kadar keimanan dilihat dari doa memohon ampunan. Apakah kita tidak pantas sebagai manusia untuk mendoakan keluarga kita di dunia atau usaha yang sedang kita kerjakan? Setiap kita berdoa untuk keluarga kita dari ampunan di dunia dan kita minta usaha yang baik, boleh. Pantas minta, silahkan. Adapun ciri orang yang beriman, yang bertakwa, tadi disebutkan, banyaknya doanya minta ampunan. Bukan berarti nggak boleh kita minta harta. Boleh. Bukan berarti nggak boleh kita minta dunia. Boleh. Coba salah satu ciri orang yang imannya benar. Doanya apa diantaranya? Doanya Rasul yang paling banyak dibaca. Apa itu? Coba dibuka hadisnya. Sahih Muslim nomor hadis 2312. Apa doa yang paling banyak dibaca Rasul?
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdul Aziz radhiyallahu anhu yaitu Ibnu Syuhaib katanya, Qatadah bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, doa apakah yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas, doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Coba minta apa itu? Minta dunia. Minta terhindar dari neraka. Minta kebahagiaan dunia akhirat. Berarti silakan minta rizki dunia. Wong Rasul juga berdoa minta rizki kok. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, amalan mutaqabbala. Minta supaya amalnya dikabulkan. Tidak ada masalah. Minta rizki dunia, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Nggak masalah. Tapi ingat, jangan lupa dunia hanya sementara. Banyak-banyaklah kita minta untuk akhirat. Ampunan, surga, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan yang serupa saya gabungkan, tapi agak panjang sedikit ya Pak Ustadz, mohon maaf. Pertanyaan pertamanya, izin bertanya Pak Ustadz, saya bernomisili di luar negeri dan mencari nafkah di luar negeri bersama keluarga, sehingga untuk mengukur kadar keimanan sangat jauh dengan apa kondisi yang ada di Jakarta, karena di sini lebih banyak tantangannya. Itu pertanyaan dari satu orang, Pak. Pertanyaan berikutnya yang juga terkait, bagaimana hukum merantau ke negeri Islam yang minoritas, profesi saat ini penerbangan. Saya ada tantangan di dalam negeri sehingga harus keluar negeri. Bagaimana saya harus bersikap? Mencoba dengan sabar usaha di luar profesi saya di negeri sendiri atau tetap pergi ke luar negeri? Ketika kita mencari nafkah, bekerja, berprofesi, berdagang, atau berbisnis, Allah membolehkan kita di mana saja. Yang penting Anda tegakkan iman dan takwa. Saat Anda berada di luar negeri itu, yang minoritas Islamnya, yang sulit untuk mencari ilmu, Anda yakin nggak iman dan takwa Anda bisa kokoh? Yakin, jalankan. Bumi Allah luas, silakan. Allah tidak melarang. Tapi ingat, sulit untuk kita bisa menjalankan akidah ibadah sebaik-baiknya di negeri kafir. Betul. Kecuali di negeri kafir itu ada komunitas orang-orang Islam di sana yang akhirnya apa? Bisa diadakan kajian, kan bisa via Zoom. Dan saya mendapati beberapa jamaah yang memang tinggal di luar negeri tidak pernah berhenti juga dari kajian-kajian. Dan mereka punya komunitas, nggak masalah. Tapi kalau cuma menyendiri, kemudian tidak punya komunitas, betul yang panahnya katakan, gimana bisa mengukur kadar keimanan diri? Susah, nggak seperti di tanah air. Kita bisa mudah untuk melakukan ibadah, mencari ilmu. Sementara di sana tidak. Gimana tantangannya? Apakah mendingan kita tetap di negeri sendiri, berusaha banting setir, apa tetap kita menjadi pilot? Itu semuanya diserahkan. Urusan dunia terserah Anda. Tapi ingat, akidah nomor 1. Gimana caranya? Saya tetap di luar negeri, tetap akidahnya baik. Coba buka surat 39 ayat 10. Surat 39, surat Az-Zumar ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, Allah memberikan kepada kita pilihan dan boleh kita kemudian bekerja di luar negeri, di bumi Allah yang lain, nggak ada masalah. Tapi ingat, dalam kesabaran ibadah jangan sampai dikalahkan. Qul, katakan, ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum, perintahnya takwa. Perintahnya takwa. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang di dunia selalu berbuat baik, pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Jadi Anda mencari nafkah di mana terserah Anda. Tapi ingat, bekal takwa Anda harus Anda jaga.
Kalau memang Anda menjadi pilot di luar negeri, tantangannya lebih bagus dibandingkan negara kita sekarang yang dalam keadaan seperti ini. Penerbangan dalam keadaan yang mandek, tidak seperti biasa. Kemudian kita tidak bisa mendapatkan nafkah yang cukup. Lebih baik ke luar negeri. Bismillah, silahkan. Anda pindah ke sana, silahkan. Tapi yang paling utama, Anda harus mampu menjaga takwa Anda. Ibadah Anda jangan sampai main-main. Sungguh-sungguh, belajar ilmu agama, waktu-waktu luang Anda bisa kajian. Bisa minta dikirimkan YouTube, rekaman-rekaman, bisa membaca kitab Al-Quran, bisa membaca hadis, dan bisa bertanya kepada orang yang ahlinya. Dan itu terus dilakukan. Bumi Allah luas. Allah nggak perintahkan Anda harus di satu tempat. Tapi kalau memang ternyata di negara kafir yang minoritas Islamnya, Anda sulit untuk bisa ibadah, nggak ada pilihan lain. Keluar dari negara kafir itu, menuju ke negara yang lebih aman, untuk ibadah dengan baik. Meskipun secara rizki lebih sedikit, ingat, rizki nggak dibawa mati ke dunia, ke akhirat. Rizki harta nggak dibawa mati. Justru rizki yang ampunan Allah, karunia Allah, pahala Allah, itulah. Maka disuruh oleh Allah, dalam menghadapi dunia kok kita nggak dapat harta yang banyak, lalu kita memilih untuk lebih kepada negara sendiri yang lebih aman ibadahnya, kok dapatnya cuma sedikit, sabar. Allah katakan di ujung ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan diberikan oleh Allah balasan tanpa batas. Jadi kalau ada dilema pilihan itu, silakan Bapak Ibu merenung mana yang terbaik. Kalau memang Anda bisa iman takwa dipertahankan di luar negeri, monggo. Tapi kalau Anda merasa sulit untuk bisa taat, apalagi untuk meningkatkan iman, kondisi yang begitu, pulanglah ke tanah air, mungkin rizki lebih sedikit, tapi iman dan takwa Anda dipertahankan, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah cukup jelas Pak Ustadz ya. Jadi alhamdulillah ini beberapa peserta juga dari luar negeri, jadi alhamdulillah bisa mengikuti pengajian dari Pak Ustadz Ahmad Susilo. Insya Allah, semoga saudara-saudara kita seiman yang berada di luar negeri, mungkin ada yang di UK, di United Kingdom, di London, atau dimanapun, di Australia, di Singapura, di Qatar, di mana, bismillah. Yang penting dimanapun berada, ingat, tujuan kita bukan hanya hidup sementara di dunia. Tujuan akhir kita itu surga. Maka selalu mengukur kadar iman kita untuk kita mawas diri, menghitung diri, agar insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Saya berdoa kepada saudara-saudara yang berada di luar negeri, semoga tetap terjaga iman dan takwanya, kokoh iman dan takwanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, izin bertanya, apabila orang tua meninggal, anaknya dapat melakukan sedekah, wakaf, dan lain-lain yang positif, seperti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana kondisinya apabila anaknya yang meninggal? Apa yang harus orang tua lakukan? Apakah bisa bersedekah, wakaf atas nama anak yang sudah meninggal? Ada yang namanya anak berbakti kepada orang tua. Ini sudah mahfum. Birrul walidain namanya. Ada yang namanya orang tua bakti sama anak. Nah, ini kedudukannya berbeda. Bakti anak kepada orang tua itu sampai orang tua meninggal dan seterusnya wajib dijaga. Tapi bakti orang tua kepada anak, kewajiban orang tua mendidik anaknya sepanjang dia hidup. Dididik dengan baik, terus agamanya, terus didikannya sepanjang hidup. Bagaimana kalau anak ini sudah mati? Apakah si anak ini masih bisa dapat pahala yang mengalir? Bisa. Satu, sedekah jariyah. Hartanya dia, dari kebaikannya dia sepanjang hidup, atau harta yang diberikan orang tua kepadanya, yang dia sedekahkan untuk jariyah. Tetap mengalir. Dua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memiliki manfaat. Insya Allah tetap mengalir. Kalau orang tua yang meninggal, ada hadisnya, birrul walidain, yakni anak yang berbakti, yang mendoakan, yang terus berbuat baik, maka akan mengalir. Lalu bagaimana kalau anak yang mati? Bakti orang tua kepada anak yang sudah mati, tidak ada perintah sebagaimana baktinya anak kepada orang tua, meneruskan kebaikan. Tapi apabila orang tua mau bersedekah untuk anak, boleh, nggak ada masalah. Kalau ada orang tua mau berbuat baik kepada anaknya, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sedekah untuk anak pun tidak ada masalah.
Karena tidak ada kewajiban orang tua kepada anak seperti itu. Insya Allah anak yang meninggal lebih dulu, dididik oleh orang tuanya yang beriman, anak itu Allah pertemukan nanti di surga. Allah janji, surat 52, surat At-Tur, ayat ke-21. Surat 52, ayat ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum." Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka yang sama-sama dalam keadaan iman. Sama-sama dalam keadaan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah hubungkan mereka, yakni orang yang masih hidup dengan anak cucu mereka pun dihubungkan nanti. Dipertemukan, atau orang tua yang sudah meninggal, anak cucunya yang soleh dipertemukan. Yang penting kedua-duanya punya bekal iman dan takwa. Dikumpulkan di dalam surga, dipertemukan di dalam surga. Subhanallah. Wa ma alatnahu min amalihi min syai'. Allah enggak mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Ingat, kullu mri'in bima kasaba rahim. Tiap-tiap diri terikat dengan usahanya. Maka ketika Rasul putrinya wafat, Zainab wafat, Ruqayyah wafat, Ummi Kalsum wafat, apakah Rasul kemudian bersedekah beramal baik untuk anak-anaknya? Tidak, tapi Rasul mendoakan untuk anak-anaknya. Semoga dipertemukan di surga, dapat ampunan. Seperti itu. Tapi andai kata pun mau bersedekah, ya boleh-boleh saja, silakan. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Tadi disebutkan ada salah satu ciri kadar keimanan kita dari bersedekah. Ada 2 pertanyaan terkait bersedekah, Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, mohon kiat-kiatnya dari Pak Ustadz Ahmad, bagaimana apabila kita bersedekah dengan menjauhi ria. Karena ria ini sangat tipis, walaupun kita sudah berniat untuk tidak ria, tetapi hati terkadang berucap lain. Pertanyaan pertama itu, Pak Ustadz. Pertanyaan keduanya, dengan kondisi bersedekah, di hati suka ada bisikan, misalnya pada saat mau bersedekah, ada bisikan bahwa kondisinya pun belum nggak bagus-bagus amat, masih ada kesusahan dan masih ada pengeluaran lainnya. Mohon kiat-kiat dari Pak Ustadz. Baik. Pertama, Bapak Ibu, Allah berjanji, orang yang bersedekah hartanya nggak bakal berkurang. Allah yang janji ini. Tapi ingat, sedekah sesuai kemampuan. Orang yang bersedekah hartanya nggak berkurang. Pertama, Al-Baqarah 276. Di situ Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Orang yang memakan riba, hartanya musnah meskipun triliunan, musnah, nggak ada nilainya. Wa yurbis shadaqah. Tapi kalau orang bersedekah dari harta yang halal, hartanya disuburkan. Maka sungguh Allah tidak suka orang yang banyak berbuat dosa dan selalu ingkar. Ini satu. Kedua, di Sahih Muslim, hadis nomor 2218, dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Mana qasat shadaqatun mimmalin." Sedekahmu itu tidak akan mengurangi hartamu. Sedekahmu tidak mengurangi hartamu. Artinya apa? Orang yang bersedekah itu nggak usah takut miskin. Nggak mungkin orang sedekah miskin tuh nggak mungkin. Jadi ketika pertanyaan kedua tadi, Ustadz saya mau sedekah, tapi sebetulnya terpikir, subhanallah saya mau sedekah, tapi saya juga masih kurang. Kurangi jenis sedekahnya, nilainya. Saya mau sedekah 1 juta, tapi saya juga butuh. Ya udah kasih aja 500. Berarti Anda tidak meninggalkan sedekah, tapi mengurangi sedekah. Nggak ada masalah. Karena apa? Untuk sedekah itu kita jangan hitung-hitungan sama Allah. Untuk kita beramal beribadah, jangan hitung-hitungan dengan Allah. Kenapa? Allah itu sangat luas karunia-Nya. Allah itu sangat luas rizkinya. Siapa yang bersedekah dengan niat karena Allah, insya Allah
orang itu seakan sedang memberikan pinjaman. Nanti yang melipat gandakan itu Allah. Coba Ibu, Bapak, buka Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman, sedekah itu seakan-akan sebagai memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan membalas baginya dengan lipat ganda yang banyak. Lipat ganda yang banyak. Ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang melapangkan, Allah pula yang menyempitkan, Allah yang menahan, Allah yang melapangkan. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kamu kembali. Apa artinya di sini? Subhanallah, jangan kita suka nahan-nahan sedekah. Bersedekahlah, bersedekahlah. Karena sesungguhnya sedekah telah diberikan jaminan oleh Allah. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana lipat ganda itu? Ad'afan katsira. Dengan lipat ganda yang banyak. Maka bersedekah itu apa? Sesuai kemampuan. Jangan melampaui batas. Agar kita tidak riya. Di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 960. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, manusia itu kata Allah diperintahkan oleh Allah dengan beberapa ruas-ruas. Maka kepada Allah, kepada kita diperintahkan bersedekahlah. Siapa yang mampu bersedekah hari itu, maka bersedekahlah. Maka siapa yang mampu bersedekah dengan bermacam-macam cara sedekah, dijauhkan dari api neraka. Intinya, jangan sampai pelit. Jangan sampai kita menahan-nahan dari pemberian Allah. Supaya apa? Kita senantiasa didoakan para malaikat. Coba kita lihat hadis yang lainnya. Sahih Muslim nomor 963. Dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, tiap pagi Allah mengutus 2 malaikat. Satu malaikat selalu mendoakan kebaikan, satu malaikat selalu mendoakan keburukan. Untuk siapa? Satu, orang yang dermawan, orang yang suka berbagi. Maka malaikat itu berdoa, yaitu apa? Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti orang-orang yang bersedekah. Gantilah hartanya orang-orang yang dermawan. Ya Allah. Satu malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkanlah harta orang yang bakhil. Jadi, mari kita bersedekah semampu kita, jangan berlebihan. Pertanyaan pertama, Ustadz, kadang-kadang suka ria. Betul. Betul, memang manusia demikian. Maka salah satu yang paling ditakuti Rasul dari sifat seorang hamba adalah ria. Karena banyak orang bersedekah dengan ria, nggak dapat apa-apa. Maka berhati-hatilah dengan ria. Di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1530, itu disebutkan di sana dari Mahmud bin Labid. Rasulullah SAW bersabda, Inni akhafu ma akhwafa ilaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Apa itu? Ria. Syirik yang kecil itu apa? Ria. Seperti itulah. Maka bagaimana kita agar tidak ria? Saat kita bersedekah, bismillah, lakukan karena Allah. Maka tadi sesuai kemampuan. Kalau berlebih takutnya malah kita nggak ikhlas. Sesuai kemampuan. Apabila ternyata di tengah jalan dapat pujian, tinggalin semua pujian. Apabila ternyata di tengah jalan kita kemudian timbul ria, maka sesungguhnya segera tinggalkan ria itu. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Terus menerus. Insya Allah istighfar kita menggugurkan sifat-sifat ria yang sempat terlintas. Yang penting begitu ada ria, istighfar. Begitu ada ria, istighfar. Selalu perbanyak istighfar. Dan pujian-pujian orang yang sampai kepada kita, tutupin, hilangkan. Dah, gak usah dipikirin. Insya Allah kita bisa ikhlas. Semoga. Dan satu yang kita harapkan,
mengharapkan wajah Allah. Jangan pernah butuh pujian manusia. Kalau itu kita lakukan, surga tempat kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat 76. Nanti bisa dilihat dari ayat 5 terus. Nah, di situ puncaknya di ayat ke-8 dan 9. Kenapa ada orang-orang meraih surga dan boleh mendapat nikmat apapun di dalam surga? Ternyata di ayat 8. Yaitu mereka itu nut'imunat ta'am hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Karena mereka di dunia dulu orang-orang yang suka bersedekah, memberi makanan kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang sedang ditawan, yang sedang kesusahan, dan mereka memberikan itu dari apa yang dia cintai, apa yang dia tuju, apa yang dia inginkan. Coba perhatikan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya aku bersedekah, memberi makan kepadamu, membantu kamu semata-mata hanyalah karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Aku tidak minta ucapan terima kasih darimu, aku dan tidak minta balasan darimu. Dah, karena Allah. Berat memang, tapi inilah kita yang selalu dibarengi dengan ria. Maka apabila terbersit sifat ria di dalam diri kita, langsung perbanyak istighfar. Wallahu a'lam. Demikian. Iya, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan singkat yang saya gabungkan. Bismillah. Sebentar. Oke, apabila masuk dikatakan orang Muslim, apakah orang Muslim yang tidak beribadah itu tetap masuk surga? Itu pertanyaan masuknya pertama, Pak Ustadz. Pertanyaan keduanya, bagaimana kiat untuk upgrade dari kadar keimanan biasa menjadi orang yang bertakwa? Apakah orang Muslim yang tidak beribadah, tidak beramal soleh masuk surga? Ya tentu saja tidak. Tapi apakah pada akhirnya bisa masuk surga? Ya, jika dia masih punya iman. Tapi yang nilai iman adalah Allah. Karena syaratnya orang Islam masuk surga adalah harus punya iman yang dilandasi, dibarengi dengan amal soleh. Nggak beribadah, ya nggak beramal soleh dong. Betapa banyak ayat-ayat, itu belasan ayat mengatakan, Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu selalu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali iman dan amal soleh. Iman amal soleh itu selalu digandeng Bapak Ibu. Artinya apa? Percuma pengakuan iman Anda kalau Anda nggak beramal. Nggak ibadah, nggak beramal soleh, ya nggak bisa. Harus ada iman dan amal soleh. Baru Allah akan masukkan ke dalam surga. Kalau tidak, pasti Anda akan terjerumus dulu ke dalam neraka. Kalau tidak beramal soleh, pasti amal buruknya lebih berat. Bukankah kalau ditimbang amal buruk lebih berat, maka akan ke neraka? Tapi kan bisa ke Ustadz, bisa ke surga Ustadz. Ya, kalau masih punya iman. Sepanjang masih punya iman, dia sudah mengucapkan syahadat, maka akan dikeluarkan dari neraka. Tapi nggak mungkin langsung ke surga. Pasti ke neraka dulu. Dan nanti lamanya di neraka tergantung tingkat imannya. Maka di hadis Muslim 154 dari Anas bin Malik, di situ Rasul bersabda, yukhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi imanan mithqala hintah. Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan di dalam hatinya punya iman sebesar gandum, lebih kecil lagi sebesar beras, lebih kecil lagi sebesar zarah, sebesar debu, tetap masuk surga selama dia sudah pernah syahadat. Tapi maaf, makin jelek amal ibadahnya, meskipun dia ngaku iman, makin lama dia berada di dalam neraka. Na'udzubillah. Apa kiat-kiat mengupgrade iman kita yang tadinya kecil menjadi tinggi? Perbanyak belajar ilmu agama. Tingkatkan amal ibadah kita. Jangan cuma berharap dari yang wajib. Tingkatkan yang sunnah. Dan mulai perbaiki akhlak kita. Jadilah orang yang menjaga lisan, yang menyabar. Dan ini tentang sifat-sifat ini adalah sifat orang-orang yang imannya benar. Insya Allah akan banyak kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah.
Mudah-mudahan bisa mengupgrade iman kita. Kita akan bahas nanti dengan riwayat-riwayat dalam hadis maupun dalam Al-Quran berkaitan sifat-sifat orang yang imannya benar. Kayak apa sifatnya nanti diceritakan dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Pak Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Dalam meningkatkan keimanan, dalam menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tentunya kita membutuhkan arahan atau bantuan dari ahlinya, atau dalam hal ini para ustadz atau para kiai. Di Indonesia, para manusia atau rakyat Indonesia diberi tengahi oleh atau diberi arahan terkadang dari ustadz-ustadz atau kiai yang penafsiran dan interpretasinya sedikit berbeda. Bagaimana arahannya menurut Ustaz? Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir adalah orang yang betul-betul paham dengan ilmu agama. Bukan sekedar sebutan, maaf, kiai, ustadz. Enggak demikian. Enggak demikian. Artinya apa? Ketika seorang hamba betul-betul ingin tahu siapa yang hak, siapa yang benar, tanyanya kepada orang yang tepat. Maaf, coba buka surat An-Nahl, surat 16 yang saya ucapkan tadi. Fas'alu ahla dzikri. Lihat ayat 43. Coba Pak Irfan baca ayat ini artinya. Surat 16 ayat 43. Atau ukhti yang membaca, biasanya silakan ukhti bisa baca. Dan kami, bismillahirrahmanirrahim, dan kami tidak mengutus sebelum engkau, Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Coba, saya ingin menyitir, bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan. Coba lihat dalam bahasa Arabnya. Fas'alu, maka bertanyalah. Ahla zikri, kepada ahli zikir. Ahli zikir, Pak, disebutkan, Pak. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Kenapa Allah menyebutkannya dengan ahli zikir? Orang yang berpengetahuan itu dengan kata-kata ahli zikir. Ingat, pengetahuan terbaik itu adalah ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Allah menyebut Quran itu zikir. Jadi apa itu ahli zikir? Ahli Quran, ahli ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis. Maka Bapak Ibu ingin bertanya, tanyalah kepada orang yang paham Quran dan hadis. Jangan bertanya kepada sembarang orang. Betul tadi penanya mengatakan, di negara kita banyak ustadz, banyak kiai, banyak ulama, tapi pemahamannya berbeda. Cirinya adalah silakan Bapak Ibu bertanya kepada ustadz itu, siapapun ustadz itu. Mau dia apa namanya? Yang penting saat ustadz itu menjawab pertanyaan Anda, apalagi ketika ditanya berkaitan dengan amal ibadah, syariat, ustadz itu wajib ngasih dalil, Quran hadis. Kalau pertanyaannya ini jawabannya Quran, ini jawabannya hadis, pakai. Kalau jawabannya bukan Quran hadis, Anda nggak berhak untuk mengikuti. Bahkan tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena kalau jawabannya Quran dan hadis, itu pasti benar. Karena ternyata banyak orang lari dari Al-Quran. Dan Quran itu disebutkan zikir. Betulkah Quran itu zikir? Coba lihat surat 25. Coba lihat surat 25. Ayat ke-27, ayat ke-28. Nanti di sana Allah menggambarkan orang-orang yang menyesal akibat di dunia nggak mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka di dunia hanya mengikuti orang-orang yang tidak mengikuti Quran. Coba perhatikan. 27-28. Wa yauma ya'abdu dzalimu ala yadai. Ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya. Yaqul, mereka berkata, ya laitani, aduhai celaka aku, aduhai aku telah rugi. Kenapa? Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba di dunia aku hanya mengikuti Rasul.
Coba aku ngikutin Rasul. Ternyata dia nggak ikut Rasul. Ikut siapa? Lihat ayat 28-nya. Ya wailata laitani lam attakhid fulan khalila. Aduhai celaka aku, celaka yang besar bagiku. Coba sekiranya dulu saya nggak ikutin si fulan sebagai teman akrab, sebagai panutan, sebagai ikutan. Siapa fulan itu? Lihat jawabannya di ayat yang ke-9, 29-nya. Fulan itu adalah laqad adallani ani dzikri. Fulan itulah yang telah menyesatkan aku dari zikir. Apa itu Bapak Ibu terjemahan zikir di situ? Apa terjemahnya zikir? Al-Qur'an. Betul? Meria yang telah melalaikan aku dari peringatan. Zikir itu kan peringatan. Dalam kurung apa? Al-Quran. Jadi Quran itu zikir, saudaraku sekalian. Ba'da isja'ani, ketika zikir itu telah datang kepadaku. Maksudnya Al-Quran sudah datang kepadaku. Tapi aku nggak nurut. Malah ikutnya dia yang nggak pakai Quran dan hadis. Betul sekali. Di negara kita, betapa banyak oleh orang boleh ngomong apapun. Boleh berkata dengan apapun. Bahkan nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, ngomong banyak. Maka yang seperti itu nggak ada kewajiban kita mengikuti. Kewajiban kita mengikuti itu siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, yakni ahli Quran. Orang-orang yang paham Quran dan hadis. Kalau kamu tidak tahu ilmunya. Karena agama itu landasannya apa? Quran, hadis. Demikian. Mudah-mudahan kalau kita selalu berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, semoga Allah menjaga iman dan takwa kita. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi Pak Irfan, sudah jam 12. Iya Pak Ustadz, pertanyaan terkait sholat nih Pak Ustadz. Ada hadis yang menyebutkan sholat sambil duduk pahalanya 1/2 sholat berdiri. Kalau kita sakit dan nggak mampu berdiri, apa betul hadisnya seperti itu? Dapat 1/2 pahala sholat? Begini, coba buka surat Bulughul Maram, hadis nomor 348. Silakan. Ya, 348. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Malik bin Al-Huwaris, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Setiap kita wajib sholat seperti Rasul, berdiri. Tapi bagaimana di usia tua, sepuh, atau sakit, nggak mampu berdiri? Ada rukhsah. Rukhsahnya seperti apa? Silahkan lihat 349-nya. Dari Imran bin Husain, dia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, "Salatlah kamu sambil berdiri, apabila tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Apabila tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring miring atau ke lambung kanan. Dan apabila tidak mampu, maka sholatlah dengan memakai isyarat." Ada orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri. Sholatnya bisanya berbaring atau duduk. Ada orang nggak mampu duduk, mampunya berbaring. Andai kata dia sholat ini bukan karena tidak mau berdiri, tapi tidak mampu berdiri, maka telah sepakat ulama, pahalanya sama. Saya mampu berdiri, sholat saya berdiri, pahala sama. Ada orang sudah sakit, sudah sepuh, nggak mampu sholat sambil berdiri, sholatnya sambil duduk, pahalanya sama. Kenapa? Karena memang orang yang sholatnya berdiri dengan orang duduk, ini sesuai dengan kemampuan. Kenapa kau boleh sambil duduk? Karena dapat rukhsah di saat lemah. Coba lihat ayatnya. Surat An-Nisa ayat 28. Surat 4 ayat 28. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah menghendaki supaya Allah memberikan keringanan kepada kamu. Khuliqal insan dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu lemah. Jadi di saat Anda lemah, Anda mampunya sholat sambil duduk, pahalanya sama. Anda lemah, saat sampun sambil duduk nggak mau, bisanya sambil berdiri, sambil berbaring, sama. Ini apabila Anda sholat dalam keadaan tidak mampu.
Tapi apabila Anda sholat mampu sambil berdiri, jangan duduk. Sholat malam, sholat fardu nggak boleh duduk. Kalau Anda mampu berdiri. Nah, yang dimaksud sholatnya seseorang yang duduk pahalanya separuh dari yang berdiri, yang berbaring pahalanya separuh dari yang duduk, itu bagi orang yang sholat malam, sholat sunnah, dia mampu berdiri, tapi berat untuk berdiri, capek. Maka dia duduk. Maka saat sholat duduk, padahal dia mampu berdiri, pahalanya dia separohnya. Dan itu terjadi pada Rasulullah. Di saat beliau dalam keadaan sakit, ketika beliau dalam keadaan lemah, itu beliau menggabung antara sholat sambil duduk sambil berdiri. Silahkan nanti bisa dilihat di kitab Sahih Muslim dari hadis nomor 703, 704, 705, 706. Itu Aisyah mengabarkan ketika Rasul sudah sepuh, beliau mampu sholat sambil berdiri. Tapi beliau kadang lama, karena berdirinya lama. Maka beliau sholatnya sambil duduk. Ketika bacaan sudah hampir habis, beliau berdiri. Maka apabila sholatnya berdiri, ruku dan sujudnya beliau sambil berdiri. Karena nggak mampu sujud sambil berungsung. Karena dalam keadaan lemah. Apabila sholat sambil duduk, ruku dan sujudnya pun sambil duduk. Jangan ruku berdiri, sujud duduk. Nggak boleh. Berdiri ya sujud dan ruku berdiri. Rukunya lebih rendah sedikit, sujudnya lebih rendah. Tapi kalau duduk, ya ruku sujud sambil duduk. Jangan Anda sholat sambil berdiri, ruku sambil berdiri, pas sujud duduk. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Nanti duduknya bisa jadi lebih tinggi. Monggo periksa hadisnya tadi dari 703 sampai 707. Nah, di 708 Sahih Muslim itu diceritakan Abdullah bin Umar suatu ketika segera datang menemui Rasulullah dan Rasul sedang sholat malam. Ternyata gelap. Tiba-tiba didapati Rasul sholat, ternyata begitu diraba-raba, Rasul sedang sholat sambil duduk. Dipegang kepalanya Abdullah bin Umar. Dipegang. Setelah dipegang, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda sholat sambil duduk? Bukankah Anda mengatakan orang yang sholat sunnah sambil duduk, pahalanya separuh dari orang yang sholat sambil berdiri? Kenapa Anda sholat sambil duduk? Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah bin Umar, aku tidak seperti kalian. Jadi memang yang sholatnya sambil duduk pahalanya separuh. Tetapi bagi Rasul, meskipun beliau sholat sambil duduk, pahalanya tetap satu. Karena aku tidak seperti kalian. Maka coba lihat footnote di bawah. Ada footnote di bawah. Ini kekhususan untuk Rasul. Rasul itu meskipun sholat sambil duduk, tetap pahalanya sempurna. Beda dengan kita. Mampu berdiri, sholatnya duduk. Maka pahalanya separoh. Tapi kalau sholat wajib, Anda wajib berdiri. Anda sholat wajib, nggak mampu berdiri lalu duduk, sama pahalanya dengan orang berdiri. Nggak mampu duduk sambil berbaring, sama pahalanya dengan orang yang sholatnya sambil duduk. Karena ini rukhsah bagi orang yang nggak mampu sholat sambil berdiri. Demikian, wallahu a'lam. Sepertinya sudah masuk waktu zuhur, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat untuk semua jamaah dan mudah-mudahan menjadi pencerahan yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, kita manusia yang penuh kekurangan dan kehilapan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.